Halo YouTube, selamat datang kembali di channel 7 Menit. Dan kali ini kita bakal membahas plot dari film 12 Years a Slave yang isinya penderitaan semua. Ya emang gitu nyatanya, kisah nyata dari seseorang yang selama 12 tahun kebebasannya dirampas dan dijadikan budak oleh beberapa petani kaya. Sebagai juara Oscar di tahun 2013, rasanya cerita ini harus sampai ke kalian guys, biar kalian paling tidak tahu kenapa film ini adalah salah satu film biografi terbaik. 12 Years a Slave adalah sebuah kisah nyata dari seorang pria kulit hitam bernama Solomon Northup. Ia hidup di New York sebagai orang merdeka pada tahun 1840, yang mana pada tahun tersebut masih marak perbudakan. Di 5 menit pertama kita akan melihat kehidupan Solomon yang tertindas, di mana ia harus bekerja menjadi penebang tebu bersama para budak kulit hitam lainnya. Dia mencoba untuk menulis surat diam-diam dengan menggunakan peralatan seadanya, kayu sebagai pena, sedangkan tintanya berupa buah beri. Namun hal itu tidak berhasil dan membuatnya frustasi. Dia pun tidur bersebelahan dengan wanita yang saat itu mungkin lagi birahi tinggi ya guys. Dan Solomon juga kelihatannya bingung. Suasana hatinya sedang kacau tapi otaknya nggak mampu membiarkan kesempatan ini terlewat begitu saja. Dan akhirnya terjadilah seperti yang kalian harapkan. Dari sinilah Solomon teringat istri dan kehidupannya yang telah direnggut. Film pun beralih ke tahun 1841. Di sini Solomon adalah pemain biola yang mahir dan juga cukup terpandang. Dia juga punya kehidupan yang sempurna dengan istri dan dua anaknya yaitu Margaret dan Alonzo. Kehidupan Solomon berjalan benar-benar gak ada masalah sampai akhirnya dia bertemu Hamilton dan juga Brown. Dua orang ini ternyata adalah pesulap sirkus yang sedang mencari seorang ahli musik untuk mengiringi pertunjukannya. Mereka yang kagum dengan permainan biola Solomon mengajaknya untuk bekerja sama dan ikut dalam acaranya di Washington DC. Dengan iming-iming gaji yang cukup besar, akhirnya Solomon pun menyetujuinya. Sesampainya di sana setelah mereka melakukan pertunjukan, mereka pun malamnya langsung merayakan kesuksesan acaranya. Mereka bertiga akhirnya makan malam di restoran yang mewah. Di adegan ini kalian bisa lihat kalau Solomon diajak minum anggur sampai dia mabuk dan juga tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, tiba-tiba Solomon terbangun di ruangan sempit. Dia kebingungan kenapa bisa ada di tempat ini, ditambah lagi kaki dan tangannya dirantai. Setelah gak lama setelah sadar, datanglah dua orang yang menjelaskan kalau Solomon sekarang adalah properti miliknya dan akan dijual sebagai budak. You ain't a free man. Mengetahui hal ini, Solomon menjelaskan kalau dia adalah orang merdeka dan berhak bebas. Namun sia-sia saja, mereka langsung menyiksa dengan cara memukuli Solomon supaya Solomon tidak berani lagi berbicara tentang statusnya. Dan mereka menginginkan Solomon mulai saat ini adalah seorang budak tanpa latar belakang yang jelas. Siksaan demi siksaan Solomon terima sampai akhirnya dia sudah tidak berani mengungkapkan lagi siapa dia sebenarnya. Sampai suatu hari datanglah seorang kurir yang biasa memindahkan para budak untuk dijual di tempat lain. Dan kenyataannya mereka akan dibawa ke New Orleans. Sebelum dibawa ke kapal, mereka diselundupkan lewat kereta dan diancam dibunuh jika mereka mencoba kabur. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di pelabuhan New Orleans dan di sini kita bisa melihat beberapa budak lainnya yang bahkan keadaannya lebih buruk dari Solomon. Ada yang tangannya sudah dipotong, badannya penuh luka, bahkan ada yang dipakein penutup mulut yang dibuat dari besi. Miris banget, nyaris gak ada harapan di wajah-wajah mereka. Mungkin saat itu mereka berpikir kematian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaannya. Selang beberapa lama, datanglah seorang kulit putih dan ia adalah seorang penjual budak bernama Freeman. Eliza! Si Freeman ini kemudian mengabsen budak-budaknya yang baru datang dari kapal dan Solomon kaget ketika namanya diganti menjadi Platt. Ketika Solomon ingin menjelaskan nama aslinya, tiba-tiba saja Solomon langsung ditampar dan hal ini membuat Solomon terdiam dan merasa trauma dengan kejadian penyiksaan yang dialaminya ketika dia ingin menjelaskan siapa dia sebenarnya. Akhirnya mereka dibawa ke tempat Freeman untuk dibersihkan dan diberikan pakaian bersih. Kemudian setelah itu mereka ditawarkan dan dipajang sebagai barang dagangan. Di sini para tuan tanah ataupun orang kaya berdatangan membeli dan menawar mereka. Sampai akhirnya William Ford membeli Platt dan juga beberapa budak lainnya. Ford ini adalah seorang kaya yang punya bisnis dari perkebunan. Dia menggunakan tenaga para budak untuk menjadi penebang kayu. Sebenarnya si Ford sendiri bukan orang yang jahat-jahat banget. Dia sering ngajak ibadah para budaknya dan mereka juga punya tempat tinggal masing-masing. Platt pun memulai hari pertamanya sebagai budak. Walaupun Ford orang yang gak terlalu kejam, tetapi bawahan Ford lah yang justru lebih kejam dan paling ngeselin. Like this. Come on. Tibet dan Chapin adalah dua orang yang ditugaskan Ford sebagai mandor. Tibet bisa dibilang jahat karena dia suka ngelihat para pekerjanya menderita, apalagi kalau ada yang dia rasa menonjol.
Yang sialnya di sini, si Platt karena dia masih baru menjadi budak, dia nggak tahu harus melakukan apa dan apa yang harus dia hindari untuk bertahan hidup. I labored repairing the Champlain Canal on the section over which William... Di sini dia punya satu usulan tentang pekerjaan yang membuatnya justru dibenci sama Tibet. Jadi ada satu adegan di mana si Tibet berdebat dengan Platt mengenai masalah bagaimana ngantar kayu dari hutan dengan cepat, antara lewat sungai atau lewat darat. Platt pun ngasih ide untuk mengantarnya lewat sungai, tetapi Tibet menolak sambil meremehkan keahlian Platt. Padahal selain bermain biola, Platt ini dulunya juga pernah jadi kontraktor perbaikan jembatan, dan hal itu membuat Platt mendapat kesempatan untuk membuktikan kepada Ford. Platt, you are a marvel. Singkat cerita, Platt pun berhasil nyusun kayu jadi rakit sehingga mereka bisa sampai ke tempat tujuan dengan cepat, bahkan bisa sedikit mengurangi beban para pekerja lainnya. Karena pencapaiannya ini, Ford pun memberikan biola ke Platt sebagai sebuah imbalan. Dari sini, Tibet makin iri karena si Platt terus dapat perhatian dari Ford. Hubungan mereka semakin memanas ketika mereka saling adu argumen tentang pemasangan papan kayu. And no better for following instruction! Tibet yang tidak terima langsung membentak dan menendang Platt dan menyuruhnya untuk melakukan sesuai perintah Tibet. Sore pun tiba dan Tibet datang lagi untuk mengecek hasilnya, dan tentu saja meski si Platt sudah mengerjakan apa yang ia suruh, Tibet pun tetap mencari alasan untuk menghukum Platt. Karena udah sering diperlakukan kayak gini, akhirnya Platt pun membela diri dan melawan balik sampai-sampai mereka terlibat dalam perkelahian yang lumayan sengit. Secara nggak diduga, yang babak belur dalam perkelahian ini adalah Tibet. Tapi perkelahian ini pun berakhir ketika Chapin datang melerai mereka. Tibet yang kalah pun makin marah dan kemudian kabur untuk meminta bantuan teman-temannya. Setelah beberapa lama, Tibet pun datang bersama dua temannya. Platt pun langsung diserang dan diikat lalu digantung di pohon. Untungnya, Chapin datang dengan mengancam Tibet sebelum Platt kehilangan nyawanya. Tapi nasib Platt juga nggak begitu baik guys, karena dia malah tetap ditinggal di pohon dengan keadaan leher masih terikat dan juga tergantung. Dan yang mirisnya, padahal banyak banget budak lainnya yang ngelihat Platt digantung, tapi mereka pura-pura nggak tahu karena mungkin ya takut kalau mereka nolongin malah akhirnya ikut-ikutan dihukum. Akhirnya malam pun tiba dan Platt diselamatkan sama Ford dan langsung dibawa ke rumahnya. Menurut Ford, di sini sudah tidak aman lagi karena cepat atau lambat maka Tibet akan membunuhnya. Maka dari itu, Platt akan dikirim ke majikan lain sebagai cara untuk menyelamatkan Platt, dan juga sekaligus Platt dikirim sebagai bayaran dari hutang Ford. Shall be beaten with many stripes. Edwin Epps terkenal sebagai salah satu pemilik budak yang kejam. Dia menggunakan tenaga para budak kulit hitam untuk memetik kapas. Kalau menurut kalian Tibet tadi lebih jahat, maka Epps ini bisa dibilang 10 kali lebih jahat dan selalu memperlakukan para budaknya nggak manusiawi. Makanya dari titik ini kehidupan Solomon alias Platt bakal jauh lebih menderita lagi. How much can even an average nigga pick a day? Menjadi pemetik kapas di sini ternyata ada aturannya sendiri. Setiap budak diharuskan memetik lebih dari 200 pon kapas setiap harinya. Jika kurang dari itu, maka hukumannya adalah dicambuk. Sayangnya, di hari pertama Platt bekerja, dia cuma bisa menghasilkan petikan seberat 183 pon. Tapi ternyata dia nggak sendiri, ada dua orang lagi. Satu orang karena kapasnya kurang dari 200 pon seperti Platt, dan satu lagi karena hasil kapasnya menurun dari hari sebelumnya. Ada satu budak lagi yang bernama Patsy. Patsy ini adalah budak kesayangan Epps. Dia adalah wanita yang rajin dan bekerja keras. Di saat semua orang cuma memetik kapas seberat 200 pon, dia justru sanggup memetik sampai 500 pon lebih setiap harinya. Dan alhasil setelah itu Platt dan dua orang budak lainnya disiksa dengan cambukan di punggungnya, sementara yang lainnya bisa beristirahat dan bersantai. Edwin Epps ini punya sifat yang pemarah dan gak menentu. Salah satu sifat yang dia muncul adalah ketika tiba-tiba ngajak para budak buat berdansa padahal mereka lagi tidur dan pastinya masih kelelahan. Si Epps ini terlihat menikmati melihat para budaknya dengan terpaksa menari, tetapi istrinya gak begitu senang dengan kehadiran Patsy. Nampaknya dia cemburu karena Patsy selalu dianakmaskan. Dan kecemburuan ini makin terlihat ketika istri Epps melempar vas bunga ke wajah Patsy. Dan dari sini sontak semua orang akhirnya kaget. Keesokan harinya setelah pekerjaan selesai, Platt diberi tugas oleh istri Epps untuk pergi ke toko. Di tengah perjalanan, Platt sempat punya niat untuk kabur. Namun secara nggak sengaja ia bertemu dengan tuan tanah lain yang bersiap-siap menggantung budaknya. Entah masalah apa yang mereka buat sampai akhirnya mereka harus mati digantung. Setelah melihat ini, Platt pun jadi makin yakin kalau dia nggak bisa kabur begitu aja. Niat Platt pun akhirnya surut dan dia balik ke rumah Epps dengan barang belanjaan. Malam harinya, si Epps datang ke kamar para budak untuk menemui Patsy. Kalian tentunya tahu dong apa yang bakal Epps lakukan.
Setelah puas memperkosanya, di saat yang sama Epps hampir saja membunuh Patsy dengan cara mencekiknya. Namun hal itu tidak dilanjutkan karena mungkin ia masih berpikir Patsy adalah pekerja keras yang berguna untuk ladangnya. Sampai tiba di suatu momen karena hal ini terus terjadi berulang, Patsy pun sempat memohon kepada Platt untuk membunuhnya agar semua penderitaannya berakhir. Namun tentu saja Platt menolaknya. Keesokan harinya, seperti biasa Platt menjadi suruhan istri Edwin untuk pergi berbelanja. Namun untuk kali ini ada satu benda yang menarik perhatian Platt, yaitu kertas yang bisa dia gunakan untuk menulis surat. Di tengah hutan, dia pun mencuri satu lembar kertas dengan cara dilipat dan juga dimasukkan ke lengan bajunya dengan harapan kertas ini akan berguna untuknya di masa yang akan datang. Tibalah di musim panen selanjutnya, namun tiba-tiba ladang kapas Epps diserang hama. Karenanya, Epps pun meminjamkan beberapa budaknya termasuk Platt untuk bekerja di tempatnya Hakim Turner selama satu musim sampai ladangnya pulih. Hakim Turner adalah orang yang terbilang dermawan dan juga ramah terhadap para budaknya. Nah, di titik ini kita udah sampai di adegan awal film yang berada di ladang tebu. Di sini Platt dan budak-budak lainnya bekerja sebagai penebang tebu dan ketika bekerja Hakim pun melihat kalau Platt bekerja sangat gesit dan berbeda dari yang lain. You educated? No, son, niggas are hard to work now. Suatu hari, Turner mengetahui kalau Platt bisa bermain biola dan memintanya untuk bermain di pesta temannya. Platt tentu setuju dengan tawaran ini, ditambah lagi kalau Platt boleh menyimpan upahnya. Namun sebelum acara dimulai, ternyata Platt sempat mengukir biola dengan 3 nama anggota keluarganya sebagai bentuk rasa kangennya dan juga sebagai pengingat kembali selagi dulu menjadi pemain biola terpandang. Namun sayang sekali kehidupan Platt yang terbilang damai ini pun harus kembali terenggut. Nyatanya waktu Platt bekerja di Hakim Turner telah berakhir dan harus kembali ke majikan lamanya. Akhirnya tibalah Platt dan para budak lainnya di rumah Epps dan disambut dengan sinis. Di sini dia kelihatan gandeng anak yang kemungkinan besar adalah hasil hubungan dia sama Patsy. Dan ngomong-ngomong soal Patsy, nasib dia nggak makin membaik. Pasalnya di adegan ini kita bisa melihat mata kanan dia berdarah dan mukanya memperlihatkan kesedihan yang mendalam. Ternyata nggak cuma anak perempuan tadi yang baru. Di sini juga kita melihat kehadiran Armsby, yaitu orang kulit putih yang bekerja memetik kapas. Meski dia melakukan pekerjaan yang sama dengan Platt dan budak lainnya, tapi dia mendapat perlakuan yang spesial. Buktinya adalah ketika Armsby nggak mencapai target, dia nggak dihukum cambuk, malahan dia justru diberi semangat agar mencoba lebih keras lagi. Di satu kesempatan, Platt dan Armsby mulai berbicara satu sama lain. Kemudian dia menjelaskan awalnya dia adalah seorang mandor, tapi karena suka mabuk akhirnya dia dipecat sampai akhirnya menjadi pekerja sama seperti para budak lainnya. Percakapan ini bikin Platt percaya sampai dia datang ke kamar Armsby pas larut malam. Ternyata Platt mau minta tolong buat ngirimin surat dia ke New York. Platt bahkan memberi imbalan dari uang yang ia peroleh saat bermain biola di temannya Hakim Turner. I will do so, but fair compensation is all I ask. Armsby pun setuju untuk membantu Platt dan mereka sepakat untuk bertemu lagi 2 hari setelahnya. Setelah itu, Platt pun langsung menulis surat meski harus sembunyi-sembunyi di ladang jagung. Namun entah kenapa, tiba-tiba si Epps datang dan tahu soal rencana Platt. Siapa lagi kalau bukan si Armsby tadi. Untungnya Platt punya alasan dan ia bilang gak bisa menulis dan membaca, sehingga mana mungkin dia bisa menulis surat. Platt pun lanjut bicara kalau Armsby cuma bohong supaya dia bisa naik pangkat. Dan kebohongan ini ternyata meyakinkan Epps dan nyawa Platt pun akhirnya bisa selamat. Di momen inilah harapan Platt hancur kembali. Rencana dia gagal dan Platt terpaksa membakar surat yang sudah susah payah ia tulis tadi. Suatu hari, entah berapa bulan ataupun tahun setelah kejadian itu, Epps pun berniat untuk membangun sebuah tempat santai di halaman rumahnya dan karena itu dia pun menyewa seorang bernama Bas. Bas ini adalah ahli bangunan yang datang dari Kanada untuk bekerja di Amerika Serikat. Dan dia jujur merasa kaget melihat rasisme yang terjadi di Amerika, khususnya di rumah Epps. Makanya ketika Epps nawarin Bas minum, dia malah ketawa karena menurut Bas dia pilih kasih. Bas juga lanjut bicara kalau perbudakan itu nggak baik sama sekali. Beberapa hari kemudian, Epps mencari Patsy dengan nada marah-marah. Setelah beberapa saat, Patsy pun datang dan dia mengaku pergi ke tetangga Epps untuk meminta sabun serta menjelaskan kalau di sana ia lebih dihargai. Namun Epps nggak terima dan langsung menyeretnya untuk dicambuk. Kejadian ini menarik perhatian istri Epps yang memang menginginkan Patsy menderita. Dari sinilah Patsy dicambuk habis-habisan, saking kerasnya tulang punggung Patsy sampai bisa kelihatan karena dagingnya terkoyak habis. Untungnya ia masih bisa bertahan dan hal ini membuat Platt merasa bersalah karena nggak bisa mencegahnya sampai-sampai ia menghancurkan biola pemberian Hakim Turner. Suatu hari, Platt yang sedang bekerja bersama Bas mulai berbicara tentang sudut pandang perbudakan. Dari sini Platt menyadari kalau Bas benar-benar tidak menyetujui tentang perbudakan seperti yang dialaminya. Kesempatan ini pun Platt manfaatkan untuk jujur tentang siapa Platt sebenarnya.
Setelah mendapat respon baik, akhirnya Platt meminta tolong kepadanya untuk menulis surat kepada temannya bernama Parker tentang keberadaan Platt dan kondisinya saat ini. Tentu saja awalnya Bas merasa takut karena bisa saja hal ini membahayakan nyawanya ataupun nyawa Platt sendiri. Tapi setelah berpikir dan Platt meyakinkan tentang penderitaannya, dia akhirnya mau membantunya nanti setelah membereskan pekerjaannya. Setelah penantian yang sangat lama dan Platt hampir melupakan harapannya, tiba-tiba suatu hari sebuah kereta kuda datang. Dan seorang sheriff menghampiri Platt dan menanyakan tentang siapa yang datang bersamanya. Dan Platt pun dengan wajah sedikit kagetnya menjawab kalau orang itu bernama Parker yang merupakan temannya. Di sini ia ditanya tentang keluarganya dan juga nama aslinya. What are your children's names? Margaret and Alonzo. What was your wife's name before her marriage? Ann Hampton. Setelah sheriff yakin, akhirnya Platt pun memeluk Patsy sebagai perpisahan dan pergi tanpa menghiraukan Epps. Di adegan terakhir, kalian bakal melihat momen yang sangat emosional. Setelah bertahun-tahun terpisah dari keluarganya, Solomon pun akhirnya menapakkan kaki di rumahnya yang udah gak dia kenali lagi. Anak-anaknya sudah besar semua, bahkan si Margaret ternyata sudah menikah dan punya seorang bayi. Solomon pun gak kuat menahan rasa tangisnya sambil meminta maaf ke Anna dan juga kedua anaknya karena dia telah menghilang. Setelah itu mereka pun berpelukan hingga akhirnya film pun berakhir bahagia. Gak dipungkiri lagi kalau film yang satu ini merupakan kisah pilu sekaligus ngeri tentang yang namanya perbudakan guys. Solomon adalah salah satu dari sekian banyak korban penculikan yang berhasil kembali bebas. Namun setelah bebas pun usaha dia untuk mengadili penculiknya ternyata gagal dan Solomon kalah dalam persidangan karena saat itu orang kulit putih masih punya power yang sangat kuat sampai akhirnya mereka bisa bebas. 12 tahun setelah itu, Solomon pun menerbitkan buku tentang 12 tahun menjadi budak dan selalu aktif dalam gerakan mengakhiri perbudakan. Dan itu aja guys untuk cerita kali ini, semoga bisa menghibur kalian dan ya semoga intinya kalian juga bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.